Yang juga jadi sorotan, Saudara Presiden Joko Widodo merespons pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan yang berpesan kepada Prabowo sebagai presiden terpilih untuk tidak membawa orang toksik ke kabinetnya nanti. Presiden Joko Widodo mendukung pesan Luhut kepada Prabowo agar tidak membawa orang toksik ke kabinetnya nanti. Presiden menyebut pernyataan Luhut benar, namun meminta agar menanyakan langsung pada Luhut terkait kriteria orang toksik yang dibangun. Sebelumnya Luhut mengingatkan Prabowo untuk tidak membawa orang toksik ke kabinetnya karena akan merugikan. Orang toksik, tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik di pemerintahan. Ya benar dong. Jadi sebenarnya Benar ya. Benar. arahnya kemana Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat Indonesia? Istilah toksik sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya racun. Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang toksik diartikan sebagai orang yang punya sifat negatif dan membawa pengaruh buruk. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memberi pesan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak sembarangan membawa orang ke dalam pemerintahan. Luhut mengingatkan agar Prabowo tak membawa orang toksik ke dalam kabinetnya karena bisa merugikan. Kami kutip pernyataan Luhut saat bicara dalam acara Jakarta Future Forum Blue Horizons Green Growth di Jakarta. Luhut bilang, kepada Presiden terpilih, saya katakan jangan membawa orang toksik ke dalam pemerintahan Anda karena akan merugikan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tentang jangan membawa orang toksik dalam pemerintahan baru adalah sebuah nasihat seorang senior kepada juniornya. Meski menghargai pernyataan Luhut itu, Habibur Rahman menegaskan saat ini tidak ada elit politik yang memiliki sifat toksik. Habibur Rahman pun yakin Prabowo akan memilih orang-orang yang sejalan dengan pemikirannya. Menurut saya bahwa antara para menteri dengan presiden harus ada kesamaan visi, ya, bagaimana pengelolaan negara yang maksimal supaya target-target kebangsaan terutama Indonesia Emas 2045 bisa tercapai. Jadi anggota kabinet Pak Prabowo ya adalah sosok-sosok yang punya pemikiran yang produktif, yang sejalan dengan pemikirannya Pak Prabowo. Sementara calon wakil presiden Pilpres 2024 yang juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bilang, jika harapan agar kabinet di pemerintahan Prabowo tidak diisi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Walau sempat menjadi rival dalam Pilpres 2024, Muhaimin berharap kabinet pemerintahan Prabowo Gibran diisi oleh orang-orang dengan kriteria baik. Toksik pasti bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai pesan Luhut soal orang toksik di kabinet Prabowo sebagai bentuk cawe-cawe. Pak Jokowi tidak bisa membiarkan begitu saja ya kabinet ini disusun ala Pak Prabowo gitu. Nah, beliau kan punya perasaan. Ya, kita sebut saya semacam tanggung jawab untuk memastikan bahwa agenda-agenda beliau tidak berhenti di tengahnya Pak Prabowo gitu. Dan itu tidak sekedar komitmennya Pak Prabowo saja kan. Tapi juga harus dilihat dalam konteks bahwa orang-orang Pak Jokowi, tanda kutip orang-orang itu, juga masuk di dalam kabinetnya Pak Jokowi. Meski sejumlah masukan sudah diberikan dari pendukungnya, Gerindra memastikan Prabowo lah yang akan menentukan menteri yang bakal duduk di kabinetnya. Tim Liputan, Kompas TV. Presiden Jokowi membenarkan pesan yang disampaikan Luhut kepada Prabowo yang mengingatkan agar tidak membawa orang toksik ke pemerintahannya. Lantas, apakah Jokowi dan Luhut punya persepsi dan kriteria yang sama soal orang yang dianggap toksik dan berpotensi masuk ke kabinet Prabowo Gibran? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat petang Mas Toto, Bang Kodari. Selamat petang Mas Ibrahim. Baik.
Mas Toto, kalau Anda ini Ya. bisa dibaca, persepsinya sama nggak sih yang disampaikan oleh Luhut dan juga Jokowi? Ini yang disasar siapa menurut Anda, Mas Toto? Ya, sebetulnya kalau kita lihat secara normatif tidak ada yang aneh ya, bahwa kalau bicara toksik ya pasti sebagai indikator ya jangan sampai ada orang toksik dimasukkan menjadi bagian dari kabinet. Tapi kalau memang mau diterka secara empiris kan memang jadi menarik. Orang banyak yang menerka misalnya apakah ini ditujukan misalnya kepada pihak-pihak yang pada saat Pilpres bertarung, lalu kemudian kemungkinan akan diajak seperti PKB dengan Nasdem, apakah itu bisa diartikan toksik atau tidak. Lalu kemudian bisa juga ada yang mengartikan bahwa ini kok seperti ada bentuk cawe-cawe, karena Pak Luhut kita tahu adalah senior dan mantan komandan. Iya, Mas Toto? Oh, kenapa seakan-akan Oke. kemudian, halo? Iya, tadi sempat terputus. terdengar? Silakan lanjutkan. Iya, ada juga yang menganggap tadi seperti Rerangkudi bahwa ini kok seperti kayak cawe-cawe dengan keberadaan memang Pak Prabowo adalah mantan bawahannya Pak Luhut dalam konteks menjadi tentara. Kalau saya melihat begini, kita kembalikan saja di atas kertas akan menjadi toksik. Pertama ketika tadi Bung Habib sudah mengatakan menteri yang diajak tidak sevisi. Nah, dalam konteks ini bisa saja kita kemudian kritisi, misalnya ada partai baru masuk dalam koalisi yang notabene dulu bertanding pada saat Pilpres. Logikanya kan pada saat bertanding itu kan berbeda sudut pandang, berbeda visi misi juga mengenai Indonesia ke depan. Itu yang saya pikir harus ada pendidikan politiknya. Katakanlah ada partai yang dulu bertarung dan kemudian masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran, pastikan dulu bagaimana pola pikir mereka, sudut pandang mereka. Misal, dulu mereka tidak setuju mengenai makan gratis, mereka tidak setuju terhadap tax ratio menjadi 23% dalam 5 tahun. Itu apakah kemudian sudah ada satu kesamaan pandang? Kalau kemudian masih visi misinya berbeda, itu bisa jadi toksik. Oke. Yang kedua, harus diingat juga, toksik itu juga bisa bermakna kalau kemudian seorang presiden membentuk kabinet dengan cara memberikan cek kosong kepada partai-partai dalam konteks kompensasi pembentukan koalisi. Kalau itu terjadi, itu juga toksik, karena artinya presiden tersandera dalam menggunakan hak prerogatifnya. Jadi saya sih masih melihat dalam konteks ini, tinggal bagaimana Pak Prabowo menerjemahkan ini secara positif, bahwa ini sekedar masukan, sekedar nasihat, Oke. dengan indikator-indikator yang saya sebutkan tadi, harus satu visi misi, harus kemudian juga tidak tersandera. Kalau itu dijalankan, saya pikir ini bisa dilihat sebagai solusi. Oke, Bang Kodari, kalau Anda lihat ini bagaimana? Ini usulan ini atau saran ini serius nggak sih? Bakal didengar oleh Prabowo nggak? Pertama saya penasaran ya, ini kok konsep psikologi ini dibawa-bawa dalam politik, karena itu saya coba browsing ya, apa sih ciri-ciri orang toksik itu? Pertama, bersikap egois, biasanya hanya fokus pada diri sendiri, Oke. itu satu. Dua, selalu memberi kritik negatif, apapun yang ditampilkan selalu dikritik, pokoknya salah aja. Dua, kemudian hobi menciptakan drama, maksudnya suka menciptakan konflik kepada orang-orang yang bersama dengan dia. Lalu kemudian suka mengontrol, ya. Pokoknya dia yang punya kendali dan punya kekuasaan, ya. Kemudian membuat stres, karena saat berinteraksi ya tadi negatif, kemudian membawa pengaruh buruk. Itu. Nah, jadi kriteria itu silahkan diterapkan, dipakai untuk membaca kira-kira siapa yang potensial masuk kabinet, lalu kemudian ciri-cirinya memenuhi yang 5 saya sampaikan tadi. Tetapi saya kira poinnya adalah kembali kepada apa yang disampaikan oleh Kompas TV tadi, bahwa memang jangan bawa orang kepada suasana yang negatif dan membawa pengaruh buruk. Jadi sebetulnya kan jangan membawa orang yang negatif atau jangan membawa kelompok yang negatif ke dalam kabinet. Tetapi supaya menarik mungkin Pak Luhut menggunakan istilah toksik. Jadi toksik itu kalau bahasa sehari-harinya barangkali negatif. Jadi belum ada gambaran kalau bagi Anda siapa yang disasar ini, Bang Kodari? Saya melihatnya ada dua ya yang menjadi sasaran. Pertama, memang orang-orang yang dinilai sudah memenuhi kriteria yang 5 tadi, egois, selalu mengkritik, penuh drama, suka mengendalikan, lalu membuat stres. Itu saya kira Pak Luhut mengatakan pada Pak Prabowo, kalau di kepala Anda ada orang yang memenuhi kriteria yang 5 itu langsung jangan ditolak aja, jangan masuk ke dalam kabinet. Oke. Yang kedua, orang-orang yang mungkin seperti kata Mas Toto tadi,
berada di seberang, katakanlah tidak menjadi bagian dari koalisi Indonesia Maju yang mengusung Pak Prabowo, tetapi kemudian secara kriteria itu masih bisa diterima, tetapi diingatkan dari sekarang bahwa kalau Anda sudah masuk ke dalam, Anda jangan mengganggu suasana yang sudah ada di dalam, begitu. Oke. Mengganggu itu dari aspek apa? Pertama tentu saja dari pemikiran. Kalau istilahnya Bang Habib tadi adalah visi, kemudian dari kepribadian. Jangan sampai udah masuk lalu ke sana anti, ke situ anti, ke situ anti. Oke. Akhirnya kan nggak bisa kerjasama. Itu yang saya kira diingatkan oleh Pak Luhut. Lalu sebenarnya apa pesan yang disampaikan? Apa kepentingan Jokowi dan juga Luhut menyampaikan soal toksik ini ke publik? Kita akan bahas nanti usai jeda. Mas Toto dan Bung Kodari tetap bersama kami, pemirsa Kompas TV. Baik, kita masih membahas soal makna toksik yang disampaikan oleh Luhut dan juga Jokowi untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Masih bersama kita, Yunarto Wijaya dan juga Muhammad Kodari. Bang Kodari, tadi soal pesan toksik, apakah yang dimaksud toksik ini soal partai yang awalnya di luar, kemudian juga akan berada diajak ke dalam pemerintahan ini, apakah itu yang dimaksudnya dan apakah seberapa harus didengarkan pesan ini oleh Prabowo Subianto, Bang Kodari? Ya, pertama tentu pesannya bagus ya, harus didengarkan bahwa dalam menyusun kabinet harus penuh pertimbangan. Ini kan pertimbangannya kan seperti saya bilang tadi, kok aromanya terminologi psikologi ya. Padahal sebetulnya sedang dibicarakan fenomena politik gitu. Biasanya kan kalau kita bicara mengenai kabinet, yang dihitung itu pertama adalah soal komposisi partai. Pada hari ini kan secara de facto memang Koalisi Indonesia Maju suaranya belum 50% di parlemen, dan karena itu membutuhkan tambahan partai politik supaya lebih di atas 50%. Yang kedua, kalau kita bicara menteri, tentu kita bicara perwakilan, bicara juga soal kompetensi. Nah, saya kira Pak Luhut itu mau menambahkan, kalau mau masukkan partai politik, tolong dilihat juga partai politiknya. Mana yang kira-kira bisa bersinergi di dalam kabinet, dalam pemerintahan, apalagi 5 tahun ke depan, dan terutama berhadapan dengan begitu banyak masalah-masalah penting, masalah geopolitik, masalah pangan, masalah energi, dan yang lain-lain. Bagaimana agar ritme kabinet atau ritme pemerintahan itu harus berjalan dengan baik gitu. Musuhnya tuh ada di luar ya. Kalau kita bicara persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintahan yang akan datang, musuhnya tuh jangan sampai dari dalam. Jangan sampai ada orang toksik yang kalau kita bicara misalnya perusahaan atau organisasi, dia masuk ke dalam organisasi tersebut, dia bukannya membuat organisasi menjadi produktif, tapi malah kontraproduktif. Dia bukan meningkatkan kinerja, tapi malah menurunkan kinerja. Dia bukan membangun tim, tapi kemudian malah mendestruksi tim itu. Nah, saya kira itu yang pesan yang penting yang disampaikan oleh Pak Luhut, dan hemat saya itu pesan sangat relevan dipikirkan oleh Pak Prabowo. Soal bagaimana terjemahan kriteria toksik tadi oleh Pak Prabowo, tentu itu wilayah prerogatifnya Pak Prabowo sebagai seorang presiden. Oke, Mas Toto, kalau Anda melihat ini pesan yang tadi oleh Bang Kodari harus dengarkan. Kalau pesan seperti ini bisa 1 kali, 2 kali, atau bisa terus-terusan, kan nanti jadinya cawe-cawe Prabowo masih ada dalam bayang-bayang Luhut dan juga Jokowi. Kalau Anda melihatnya bagaimana? Gini, kalau saya melihat ini kan masih masa transisi ya. Artinya memang harusnya dimanfaatkan saja. Masa transisi terlama tidak pernah ada, sebelumnya ada 7 bulanan. Biarkan semua pihak memberikan masukan. Tapi saya berharap statement-statement seperti ini ketika kemudian Prabowo sudah dilantik tidak muncul lagi, termasuk dari seorang Jokowi sekalipun, karena pemaknaan mengenai toksik ini juga bisa menjadi salah satunya kalau diturunkan adalah kalau presiden terlalu diatur-atur entah oleh mantan presiden atau siapapun yang merasa punya saham termasuk partai-partai, itu juga menjadi bagian dari toksik sendiri. Nah, toksik ini kita tetap anggap sebagai sebuah indikator positif lah. Katakanlah Pak Luhut kan sudah mengatakan tidak mau masuk lagi di dalam sistem, tidak mau menjadi menteri. Artinya tuduhan bahwa Pak Luhut punya kepentingan politik, seperti seorang lord kalau istilah netizen atau prime minister bayangan, itu harusnya mungkin bisa dibantah. Tetapi ada beberapa yang kita bisa turunkan terkait dengan indikator toksik. Misal, kalau saya berharap Pak Prabowo misalnya bisa meniru apa yang terjadi pada Jokowi periode pertama. Ada terobosan yang coba dibuat oleh Pak Jokowi walaupun kemudian tidak berjalan. Satu, kalau katakanlah betul ingin mencari sosok yang berintegritas, kalau sudah lebih berintegritas kan pasti less toxic ya. Misal Pak Jokowi dulu pernah menggunakan gaya
melempar terlebih dahulu CV-CV itu ke KPK. Tidak harus seperti itu, tapi ada value yang sama yang bisa dilakukan. Yang kedua, dalam konteks menetralisir kritik terkait dengan politik dagang sapi, bahwa seringkali menteri parpol bermasalah, seperti fakta empiris, 6 parpol yang bermasalah secara hukum pada zaman Pak Jokowi semua orang parpol, belum lagi dualitas loyalitas kepada presiden dan kepada ketua umum. Pak Jokowi dulu pernah menggunakan aturan walaupun tidak tertulis, bahwa kalau sudah terpilih jadi menteri, harusnya tidak lagi menjadi pengurus parpol. Walaupun saya tahu itu tidak mudah dilakukan, karena ada beberapa ketum parpol yang sepertinya akan menjadi menteri. Oke, tadi kalau misalkan Bang Kodari menyinggung soal bagaimana melihat ada partai yang akan diajak dari luar ke dalam, ini akan berseberangan nggak dengan konsep yang saat ini digaungkan oleh Prabowo merangkul semua? Ini akan susah atau bagaimana? Di satu sisi ingatkan soal toksik, tapi di sisi lain Prabowo ingin merangkul semua pihak nih Bang Kodari. Ya, ke saya atau ke Toto? Ke Anda Bang Kodari. Bang Kodari. Iya. Ya makanya lontaran ini disampaikan sebagai sebuah peringatan atau warning kepada mereka-mereka yang akan bergabung, bahwa Anda kalau sudah di dalam harus siap-siap dengan irama yang akan dan program yang akan dijalankan oleh Prabowo dan Gibran gitu. Saya ingat beberapa hari yang lalu misalnya Caimin masih mengatakan begini, ya nanti saya akan berdebat soal soal IKN atau soal apa gitu, saya lupa pastinya. Jadi ada lontaran begitu di ranah publik oleh Caimin, padahal dari gestur-gestur politik yang sudah dibuat sejauh ini kan PKB ini kan kemungkinan besar akan masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo. Dari pertemuan-pertemuan yang sudah terjadi, sambutan-sambutan yang sudah ada, ini kan gesturnya Caimin akan masuk ke dalam pemerintahan. Tetapi kok masih keluar pernyataan kami akan mendebat segala macam di dalam. Nah saya kira itu yang dimaksudkan oleh Pak Luhut sebagai orang toksik ya, atau fenomena toksik ya, bahwa Anda kalau sudah ke dalam ya Anda harus ikut programnya presiden, dan karena itu Anda jangan ngajak debat presiden di kalau tadi gitu loh. Bang Kodari, kalau tadi yang soal disinggung Mas Toto, jika diatur-atur terus presiden itu juga bisa jadi toksik. Kalau Anda melihatnya itu bagaimana? Diatur oleh siapa? Iya, tadi kalau misalnya ada pesan dari Luhut, dari Jokowi. Oh iya, kan begini, kalau mengenai pesan-pesan dari Pak Luhut, kita nggak tahu ya Pak Luhut nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam kabinet, dia akan ngomong atau tidak ya. Sejauh ini kan kalau bicara pemerintahan Pak Jokowi kan Pak Luhut kan seingat saya tidak pernah konfrontasi dengan Pak Jokowi. Kalau beliau tidak masuk ke dalam kabinet tentu menjadi orang bebas. Posisinya akan sama seperti Yunarto, posisi seperti saya, seperti Mas Ganjar, boleh menyampaikan pendapat dan kritikan serta saran dan masukannya. Nah kalau Pak Jokowi, saya melihatnya itulah wadahnya nanti di Presidential Club itu. Jadi saran-saran dari para mantan presiden ini hendak diwadahi oleh Pak Prabowo melalui sebuah unit ya. Saya tidak menyebutnya lembaga, yang bernama Presidential Club. Jadi saya melihat Pak Prabowo sudah menyediakan jalur-jalur atau format-formatnya agar para mantan presiden ini bisa memberikan masukan dan ikut berpartisipasi dalam proses politik ke depan. Mas Toto, kalau Anda melihat kepentingan dari Luhut dan juga Jokowi menyampaikan soal orang toksik ini, pesan untuk presiden terpilih Prabowo itu apa sih? Ya faktanya bahwa saya pikir kita bisa tahulah saham Pak Jokowi sangat besar dalam kemenangan Pak Prabowo. Saham Pak Luhut juga sepertinya juga tidak sebesar Pak Jokowi, tapi sepertinya juga cukup besar. Dan kita hanya berharap ya pertama dari kebesaran hati seorang Luhut dan Pak Jokowi ketika ingin bicara memastikan keberlanjutan, tempatkan pada posisi sebagaimana mestinya, tanpa harus memposisikan dirinya melampaui kewenangan seorang presiden terpilih. Dan Pak Prabowo pun kita juga berharap ada sebuah keberanian, bahkan ketegasan yang lebih dibanding seorang Jokowi, dan selalu menjadi kritik terhadap presiden-presiden terpilih di Indonesia yang memang lahir dari sistem presidensial yang ambiguitasnya sangat tinggi ya menurut saya, karena multipartai, sehingga bisa menunjukkan bahwa kabinet nanti itu betul-betul tidak kabinet yang tersandera parpol, kabinet yang memang secara chemistry punya kesamaan visi misi dengan presiden, bukan dengan pihak lain. Dan saya berharap istilah toksik itu memang diartikan dalam indikator positif seperti itu, bukan dalam konteks cawe-cawe. Oke, Bang Kodari, kalau Anda melihat apa kepentingan politik dari Jokowi dan juga Luhut? Kalau misalkan tidak didengarkan oleh Prabowo ini bagaimana? Apakah mereka akan marah atau bagaimana Bang Kodari?
Iya. Jadi Pak Jokowi kan ingin program Indonesia Maju itu lanjut, dan itu sudah disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa dia akan melanjutkan apa-apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Jadi saya kira pesan-pesan itu terutama dari Pak Luhut disampaikan dalam kerangka agar menjaga agenda Indonesia Maju itu berjalan. Nah, kalau saya kan menyederhanakan program Indonesia Maju itu item-itemnya, pertama pembangunan infrastruktur, yang kedua hilirisasi, yang ketiga digitalisasi, empat pembangunan sumber daya SDM, kemudian pendidikan, kesehatan, pangan, dan yang lain-lain. Yang kelima IKN. Nah, ini program-program ini kan mau dilanjutkan gitu. Sementara ada pihak-pihak yang kemarin itu berbeda pendapat mengenai item-item ini. Nah, kalau memang masuk ke dalam, maka Anda harus menyesuaikan diri dengan program-program itu. Jangan kemudian Anda meneruskan pemikiran-pemikiran yang Anda ketika masih dalam era pilpres gitu loh. Itulah konsekuensi atau harga yang harus dibayar untuk bisa menjadi bagian dari tim Indonesia Maju. Ya saya melihat ini sebagai sebuah dinamika organisasi biasa ya dalam tanda kutip, bahwa ketika ada orang yang baru masuk, maka kemudian yang masuk itu harus menyesuaikan dengan ritme dan spirit serta etos yang berlaku di dalam tim tersebut gitu. Agenda-agenda yang ada di tim tersebut, termasuk juga menyesuaikan diri dan berkomunikasi dengan baik dengan orang-orang yang ada di dalam. Jangan sampai udah di dalam malah kemudian nggak mau komunikasi sama A, nggak mau ketemu sama si B, nggak mau komunikasi dengan si C, dan kan bagaimana bisa jalan timnya kalau begitu? Oke, Mas Toto. Nah, kalau bicara soal yang dari luar mulai merapat ke dalam, kemarin kan ada di Koalisi Perubahan ada ancer-ancer nih merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. Ini bagaimana Anda melihatnya? Bakal susah tidak menyesuaikannya atau menyamakan visi ikut pada arus yang ada di pemerintahan Prabowo Gibran, Mas Toto? Ini yang saya dorong teman-teman media ketika misalnya melihat momen seperti masuknya partai yang dulu berseteru di Pilpres kemudian masuk dalam koalisi misalnya pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Kadang-kadang teman-teman media ini nanya langsung, kira-kira minta porsi menteri apa Pak? Dapat jatah kursi berapa Pak? Harusnya yang ditanyakan paling mendasar adalah oleh teman-teman, bagaimana kesepakatan mengenai kesamaan visi misi Pak? Bagaimana pandangan Nasdem dan PKB sekarang misalnya tentang IKN? Bagaimana pandangan dari Nasdem dan PKB mengenai makan gratis yang dulu tidak disetujui? Bagaimana pandangan mengenai target ambisius yang dikritik 23% tax ratio dalam 5 tahun? Kalau itu yang terjadi, publik bisa melihat bahwa ada kesesuaian dari si program dan visi misi, minimal satu variabel terkait dengan kemungkinan terjadinya toksik itu bisa dieliminir. Jadi saya berharap setelah ini tanyakan nih kepada pihak-pihak yang itu termasuk dianggap, kemarin kan Caimin soal narasi perubahan masih kenceng tuh, soal IKN juga disampaikan. Apakah yang disasar ini termasuk soal Caimin? Karena kan dari luar akan merapat juga itu sosoknya. Saya sepakat, itu tadi, tanyakan kepada teman-teman yang ingin kemudian masuk. Jangan kemudian tiba-tiba berbicara, oh 2 menteri cukup, kita kemudian akan langsung mendukung. Kan tidak. Kebutuhan buat rakyat adalah bagaimana keberadaan dari parpol yang baru, selain menambah kuantitas jumlah kekuatan di parlemen, tapi ada kesesuaian visi misi. Itu yang kita belum dengar diskursusnya sampai sekarang gitu. Dan itu yang menurut saya juga bisa menjadi bagian dari toksik. Walaupun toksik tidak bisa kita sederhanakan seakan-akan hanya mungkin terjadi dari parpol yang dulu berseteru. Pihak-pihak yang merasa dirinya bisa menjadi presiden bayangan dalam hal ini misalnya, kalau ada yang mengatakan berharap Pak Jokowi bisa jadi presiden bayangan, itu juga imajinasi yang sifatnya toksik. Berharap Pak Luhut bisa kemudian menjadi semacam prime minister atau super minister, itu juga toksik. Itu yang menurut saya harus dihindari. Jadi nanti juga bagaimana terserah Prabowo Subianto membaca makna toksik yang dilemparkan oleh Jokowi dan juga Luhut. Terima kasih Bang Kodari, Mas Toto telah menyampaikan pandangan dalam program Kompas Petang sore hari ini. Baik.